Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para hadirin hadirat, mu'takifin mu'takifat, asatidzah wal ustadzat dan anak sekalian semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah berikan kita berlimpah-limpah kenikmatannya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Alhamdulillah, Allah berikan kita hari ini kesempatan bisa berkumpul di majelis ilmu, ya, majelis yang mulia, di tempat yang paling mulia di bumi ini dan di waktu yang paling mulia pula, yaitu bulan Ramadan. Maka kita harus banyak-banyak mensyukuri atas kenikmatan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kelak di akhirat kita semuanya, anak keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah tidak lama ya, kita akan sedikit mengkaji, ya, terkait apa yang akan kita lakukan kurang lebih 10 hari ke depan, ya. Terutama untuk anak-anak, barangkali ini kali pertama, ya, dia beriktikaf melakukan sunnah Rasulullah SAW, yang mana sunnah ini sangat jarang dilakukan oleh kaum muslimin di luar sana. Mungkin yang melakukan banyak iktikaf ini, tapi yang melaksanakannya full sampai 10 hari berdiam diri di masjid, ya, tidak kemana-mana, tidak interaksi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, itu sangatlah jarang, bahkan mungkin langka. Alhamdulillah, ya, kita dihadirkan di sebuah lembaga yang sangat memotivasi, ya, para anggotanya, orang tua, murid, khususnya guru-gurunya, bahkan guru ikhwannya itu diwajibkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah ini, sunnah yang jarang dihidupkan oleh kaum muslimin yang lain, ya, barangkali. Maka ini sebuah kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkait iktikaf ini, ya, ini terdapat beberapa aturan atau hukum yang harus kita ketahui. Agar apa? Agar iktikaf yang kita lakukan ini nilainya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada di sini justru malah apa? Kita tidak membawa pulang, kita tidak mendapatkan pahala iktikaf itu. Sampai di sini niatnya cuma apa? Cuma pindah tempat tidur, semuanya dibawa. Selimut, kasurnya, bantal, apalagi, dan semuanya, baju berapa setel, ya, masya Allah, berlomba-lomba bawa barang yang cukup banyak, terkadang seperti itu. Tapi untuk amal ibadahnya kurang maksimal, ya. Tidurnya sama seperti hari biasa. Kalau mau pindah tempat tidur, kasurnya yang empuk ya dibawa, walaupun kasur lipat mungkin, ya, tapi tidurnya sama-sama pulas seperti dengan yang ada di rumah sebelumnya. Maka ini kurang baik, ya. Maka kita di momen yang berharga ini, ya,
kita berjuang ya dengan sungguh-sungguh ya untuk menghadapkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di 10 hari terakhir ini sebisa mungkin ya, kita menyedikitkan tidur ya. Kalau tidur sudah pasti itu kebutuhan kita ya. Nggak mungkin kita betah 24 jam kita melek itu ya betah. Bahkan 12 jam semalam saja itu mungkin kita nggak ada yang betah ya. Pasti kita butuh dengan istirahat atau tidur ini. Nah, karena kita niatnya di awal untuk ibadah pada Allah Ta'ala, maka tidur saja itu bisa bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita niatkan dengan benar. Maka izinkan sedikit saya membacakan aturan-aturan atau hukum-hukum tentang iktikaf ini ya. Maka ini saya baca dari sebuah kitab ringkas ya, sebuah kitab fikih yang mana aslinya di setiap kitab fikih itu yang membahas tentang iktikaf. Tapi muatan pembahasannya itu beda-beda. Ada yang pendek, ringkas seperti yang di hadapan saya ini. Ada yang pembahasannya sedang ya, mungkin sekitar 3 lembar, 5 lembar, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka ini sungguh singkat sekali karena waktu kita terbatas ya, dan teman-teman insyaallah butuh mempersiapkan diri ya untuk keperluan pribadinya masing-masing setelah ini. Yang pertama, kami awali dari makna atau pengertian iktikaf. Apa sih iktikaf itu? Ya, iktikaf itu adalah lafal bahasa Arab yang akar katanya dari lafal akafa. Akafa ya'kifu i'tikafan atau i'takafa ya'takifu i'tikafan. Dia dari unsur 3 huruf akafa sebetulnya dan ketambahan 2 huruf lagi jadi i'takafa. Jadi setiap lafal bahasa Arab itu kalau ketambahan dengan 2 huruf alif dengan ta, maka nilai perbuatan dari suatu kata tersebut itu menjadi lebih ya. Kalau awalnya akafa itu artinya adalah fokus, maka ketika ditambah alif dan ta jadi i'takafa, maka ini fokusnya bukan fokus biasa ya. Maka fokusnya berubah menjadi lebih fokus ya. Kalau akafa itu artinya fokus, setelah ditambah alif dan ta, maka artinya adalah usaha maksimal supaya kita lebih fokus terhadap sesuatu. Nah, fokus terhadap sesuatu ini bisa terjadi dalam 2 hal. Bisa dalam perkara yang baik, perkara yang sunnah, bisa juga fokus dalam perkara-perkara yang tidak baik. Bahkan perkara maksiat pun kita bisa fokus. Betul kan? Maka di sini ya, kalau kita terjemahkan dalam istilah syar'i ya, kalau tadi bahasanya itu artinya adalah fokus, atau arti yang lain adalah al-lufsu wal habsu, yaitu berdiam diri dan menahan diri. Makanya iktikaf kita di sini ini kita lebih banyak ya mendiamkan diri kita, menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita iktikaf itu terus apa di masjid, riwa-riwi, ya, keluar masuk tanpa keperluan yang darurat atau hajatnya. Ya. Keluar ngobrol misalkan, nanti masuk, nanti nggak lama kemudian pindah tempat lagi, ngobrol lagi misalkan, nyari tempat yang asyik untuk ngobrol dan seterusnya, atau untuk layang-layang. Kebanyakan aktivitas riwa-riwi ini nggak baik juga. Ini bukan bagian dari makna iktikaf yang sungguhnya. Maka iktikaf yang maksimal itu, yang afdol, dia banyak berdiam diri ya, artinya fokus, tidak banyak sana kemari ya. Bukan berarti iktikaf itu nggak boleh kesana kemari, ya nggak boleh, ya nggak begitu, tetap boleh ya kita berpindah tempat yang lebih nyaman ya. Tempat yang bisa membuat kita lebih fokus, nggak apa-apa. Artinya itu diperbolehkan, asal dengan niatan yang benar.
Al-habsu, ya, menahan. Maksudnya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan i'tikaf, ya. Atau menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebisa mungkin kita hindari. Contohnya apa? Ya banyak sekali. Suatu yang membatalkan i'tikaf, ya, diantaranya kita keluar dari area masjid ini. Ini sudah batal otomatis niat i'tikaf kita. Terus keluar untuk memenuhi sesuatu yang bukan hajat kita, itu ya batal juga, ya. Misalkan kita keluar dari masjid ini dan itu bukan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, maka dengan otomatis, ya, i'tikaf kita itu menjadi batal. Maka ini enggak baik. Sekarang beli apa? Beli sesuatu yang tidak penting, misalkan baju, misalkan karena ini momen mendekati hari raya. Oh, ada kesempatan ini, enggak ada kajian, misalkan enggak ada acara, keluar beli baju, pasar misalkan, atau ke mall misalkan. Nah, ini enggak penting, ya, bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, keseharian kita. Maka keseharian kita yang biasa kita penuhi itu kan makan, minum, apalagi mandi, buang hajat, ya. Kurang lebih seputar itu saja kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu sudah ada di sini, alhamdulillah. Makan sudah disiapkan oleh panitia, alhamdulillah. Ini pahala untuk panitia ini, ya. Makanya para hadirin bisa lebih fokus untuk i'tikaf sehingga tidak memerlukan keluar masuk masjid untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan minum. Maka dari definisi ini saja dari bahasa itu sudah kita sedikit tahu tentang makna i'tikaf, ya. Fokus, menetap, al-lubsu itu menetap di suatu tempat, ya. Kemudian al-habsu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Kemudian makna i'tikaf secara syar'i adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala bil iqamati fi masjidin bi sifatin mahsusatin. Maksudnya adalah i'tikaf itu artinya adalah kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kita iqamah di masjid, ya. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala di sebuah masjid dengan sifat-sifat yang tertentu, ya, atau dengan kata lain dengan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat. Maka sifat i'tikaf ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya i'tikaf ini hanya bisa dilakukan di masjid saja. Kalau ibadah yang lainnya bisa di tempat yang lain, bahkan di tanah lapang pun itu bisa dilakukan, sah dilakukan. Tapi tidak dengan i'tikaf. Maka i'tikaf ini sahnya itu ketika dilakukan di tempat yang khusus, yaitu masjid, tempat yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin untuk mendirikan sholat berjamaah. Bahkan ada para imam itu mengkhususkan lagi, ya, masjid yang sah dibuat untuk i'tikaf itu adalah masjid yang didirikan di sana sholat Jumat, masjid jami', ya. Tapi ya, secara umum di masjid manapun, yang penting bahkan di musola manapun, yang penting di sana didirikan sholat 5 waktu secara berjamaah, itu sah didirikan i'tikaf di sana. Makanya di Al-Fatih tahun lalu itu sempat mengadakan i'tikaf di Masjid Kayu. Pernah ya? 2 tahun yang lalu ya, mohon maaf. Nah itu sah dilakukan. Bahkan di musola sekalipun, kalau memang dia tempat khusus untuk sholat berjamaah 5 waktu, itu sah dilaksanakan i'tikaf di sana. Tapi para ulama mengkhususkan kembali tempat yang paling afdol, yang paling utama, ya, agar dia tetap di dalam masjid, ya, tidak keluar masuk. Maka di masjid yang di sana didirikan sholat Jumat. Ya. Baik, itu makna i'tikaf secara bahasa dan istilah.
Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wal aslu fihi al-ijma' wal kitab wa sunnah. Maka syariat i'tikaf ini ya, ini diambil dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka hukumnya i'tikaf ini adalah sunnah muakkadah, bukan wajib sifatnya ya. Jadi kalau kita tinggalkan ya enggak mengapa. Tapi kalau kita tinggalkan, itu kita telah meninggalkan fadilah yang besar di ujung bulan Ramadan ini ya, di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka dalil disunnahkannya i'tikaf ini diambil dari kitabullah Al-Quranul Karim, yaitu ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian ya menyentuh istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Maka ini menunjukkan bahwasanya iktikaf itu adalah syariat yang sunnah dari Rasulullah SAW. Sedangkan dalil dari hadis, yaitu dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyamin, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rawahu al-Bukhari. Dulu Rasulullah SAW itu melakukan i'tikaf di setiap bulan Ramadan. 10 ayyamin, selama 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, maka di saat pada waktu atau di tahun Rasulullah diwafatkan, maka Rasul melakukan i'tikaf itu 20 hari. Nah, jadi dari berita ini yang disampaikan Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasul itu selalu melakukan i'tikaf di setiap bulan Ramadan. Awalnya ya, Rasulullah itu melakukan i'tikaf di awal-awal Ramadan 10 hari pertama. Kemudian melakukannya juga di 10 hari yang kedua. Kemudian melakukannya di 10 hari yang terakhir ya. Sampailah nanti pada suatu hari Rasulullah itu mendapatkan apa? Mendapatkan kabar ya, atau tanda-tanda terdapatnya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu terdapat di bulan Ramadan. Ternyata dari sekian tanda-tanda yang Rasulullah temui, maka tanda-tanda tersebut malam Lailatul Qadar itu kebanyakan didapati pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhirnya. Maka para ulama ini, para jumhur ulama ya, menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dijumpai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu pun masih dirinci ya, disebutkan di sini bahwasanya di 10 hari terakhir Ramadan itu didapati malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjilnya. Mulai pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan para ulama itu juga banyak yang berpendapat bahwasanya yang paling sering dijumpai malam Lailatul Qadar adalah tanggal 27. Ini kebanyakan pendapat para ulama. Di sekian tanggal-tanggal yang ganjil tadi, itu yang paling banyak ditemui malam Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan malam-malam tersebut, ya, malam-malam penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Ya, i'tikaf ini adalah ibadah yang hukumnya sunnah. Fi kulli waqtin, ya, di setiap waktu, wa huwa fil ushril awakhir min Ramadan afdal minhu fi ghairihi. Jadi sesungguhnya ibadah i'tikaf ini disunnahkan di setiap waktu, di waktu-waktu kapanpun, tidak dibatasi. Ya. Mau di siang hari, di malam hari, di masjid manapun, di musola manapun, ya. Maka disunahkan melakukan i'tikaf.
ditekankan di sini bahwasanya melaksanakannya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka ini sesuatu yang paling diharapkan, ya, paling dikuatkan dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iktikaf di 10 hari terakhir nilainya lebih utama, afdol, lebih utama daripada waktu-waktu selainnya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa li ajli taharri lailatul qadar. Ya. Kita melakukan iktikaf ini, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kita meneladani, ya, mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita melakukan iktikaf ini tujuannya apa? Kita mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Li ajli taharri Lailatul Qadar. Ya. Kalau dalam bahasa yang lain, kita di sini berlomba-lomba, ya, untuk mengejar atau memburu atau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka tidak pantas, ya, ketika malam-malam itu hadir, kita malah melalaikannya, ya, kita malah abai, ya, dengan ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan pada malam-malam tersebut. Maka nanti kita harus selektif, ya. Kita harus awas mata kita memperhatikan tanda-tanda malam tersebut. Insya Allah di sini nanti disebutkan. Nah, ini langsung disebutkan di sini, masya Allah. Wa min alamatiha, di antara alamat-alamat atau tanda-tanda yang di sana terdapat malam Lailatul Qadar, ya, adalah annaha talqatun la harratan wala baridatan. Jadi pada malam itu la harratan wala baridatan, tidak terasa panas dan tidak terasa dingin, ya, suhunya biasa-biasa saja. Pernah nggak merasa suhu yang seperti ini? Pernah? Mungkin pernah, ya. Nah, itu salah satu ciri-cirinya, ya. Kemudian ciri berikutnya, berarti kalau kita mendapati suatu malam itu dingin sekali, nah itu berarti mungkin kemungkinan besar itu bukan malam Lailatul Qadar. Atau dia sumuk sekali, panas, walaupun AC mungkin hidupkan, mungkin nggak? Nah, itu ciri-cirinya. Ciri yang berikutnya, wadatu syamsu fi sabihatiha bayda'a laisa fiha katsiru syu'ain. Jadi ketika pagi harinya, malam telah kita lalui, pagi harinya ketika kita keluar, ya, melihat kondisi langit di luar sana, maka matahari yang muncul, yang terbit itu adalah matahari yang mengeluarkan cahaya, tapi cahayanya tidak menyengat, ya, ke kulit kita. Tidak terasa panas, walaupun sudah cukup tinggi naik matahari itu. Bahkan sampai jam berapa? Jam 10, 11 pun itu tanda-tanda seperti ini itu terasa. Jadi mataharinya nggak menyengat. Bayda'a laisa fiha katsiru syu'ain. Ya. Jadi kondisi cuaca pada saat itu tidak terlalu terang benderang, ya, sedikit redup karena cahayanya tidak menyengat tadi. Pernah nggak antum mendapati yang seperti ini? Pernah, ya, di Ramadan yang tahun lalu. Alhamdulillah ini tahadus bin nikmah. Alhamdulillah tahun yang lalu itu kami iktikafnya di Masjid Al-Fatih Semarang, ya, di Amasya, dan tempatnya itu di atas bukit. Jadi ketika matahari terbit itu sangat terlihat jelas, ya, tanda-tanda yang disebutkan di kitab ini. Maka itu sangat terlihat, ya, ayah-ayah sekalian. Matahari naik itu, jadi tidak mengeluarkan sinar yang yang menyengat di kulit, bahkan tidak keluar sinarnya yang menusuk mata. Bahasanya seperti itu. Bahkan sudah tinggi sekalipun, matahari itu seperti bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Maksudnya dia tidak
memancarkan cahaya yang membuat mata kita sakit. Bahkan kita bisa memandangnya dengan nikmat. Sampai tinggi sekalipun, dia tetap terlihat. Bundarnya itu bisa dilihat oleh mata. Kalau di hari biasa kan nggak bisa, ya kan? Panasnya masya Allah, kalau kita pantengin itu akan menyakitkan mata kita, nggak kuat mata kita. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar itu pagi harinya, matahari itu bisa kita lihat dengan kedua mata kita dengan mudah, ya, tidak menyakitkan kedua mata kita. Nah itu sedikit ya ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kalau tambahan berikutnya, ya, itu ada yang bilang bahwasanya udaranya tidak kencang, artinya udaranya tenang, hudu. Makanya ketika malam Lailatul Qadar itu daun-daun itu nyaris tidak melambai-lambaikan daunnya. Maksudnya tidak bergoyang-goyang kencang, itu biasa, tenang, ya, syahdu seperti itu malamnya itu. Dan itu pun sempat kita rasakan, ya. Satu sama lain saling menyampaikan keyakinannya, oh ini malam Lailatul Qadar ini. Maka kalau kita dapati malam itu di antara teman-teman nanti yang di sini, maka dia harus membangunkan teman-temannya yang tertidur pulas, ya. Kalau dia dapati temannya tidur, sedangkan dia yakin ya dengan basirohnya, dan itu nggak cuma 1-2 orang, bahkan banyak orang di sini meyakininya, maka kita harus membangunkan, kita harus full pada malam itu menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kondisinya dijaga, adabnya tertib, supaya kita bisa berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Kita sholat dengan khusyuk, tilawah kita dengan khusyuk pula. Semoga kita nanti mendapatinya, ya. Jangan lupa nanti yang mendapatinya, menemuinya, mengabarkan ke saudaranya. Jangan malah dinikmati sendiri. Nggak boleh kita bareng-bareng. Ingin mendapatkan malam ini bareng-bareng, kok malah diam-diam saja. Saya tak fokus ibadah karena ini malam Lailatul Qadar, terus dia malah melupakan yang lainnya. Yang lainnya pada tidur pula, sebagian kan dibiarkan, enggak, ya. Maka kebaikan ini harus tertular pula kepada saudara kita yang lainnya, ya. Jangan sungkan-sungkan kita bangunkan, justru malah dia senang nanti, ya, bahagia karena nanti buktinya terlihat di pagi harinya. Alhamdulillah, jazakallah khairan, terima kasih banyak, kamu telah membangunkanku tadi malam. Ternyata tadi malam itu malam Lailatul Qadar. Saya yakin, ya, dengan ya tadi tanda-tanda yang kita lihat di keesokan harinya. Kondisi cuaca seperti itu, ya redup, cahayanya tidak menyengat, ya. Beda lain hal kalau misalkan paginya itu cuaca hujan, misalkan mendung, ya kita nggak tahu. Tapi mungkin malam harinya itu kita bisa merasakan tadi dari hawanya tidak begitu panas, tidak begitu dingin sekali. Baik, itu sedikit tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Wa yustahabbu an yuksira fi lailatiha min qawlihi Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rawahu Abu Dawud. Dan disunnahkan pula, ya, pada malam-malam bulan Ramadan, terutama di malam-malam Lailatul Qadar ini memperbanyak doa Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni atau fa'fu 'anna. Kalau kita niatnya untuk mengampuni diri kita, ya agar Allah mengampuni diri kita, itu fa'fu 'anni. Tapi kalau kita niatkan istighfar kita, mohon ampun kita untuk untuk anak-anak kita, untuk ayah bunda kita, untuk saudara kita, kaum muslimin muslimat, maka lafalnya kita rubah, fa'fu 'anna. Maka ampunilah kami ya Allah. Maka ketika itu kita resapi, pelan-pelan kita baca doa itu. Kita ingat anak-anak kita, kesalahan mereka, guru-guru kita barangkali punya salah dengan kita, atau sebaliknya kita punya salah sama guru-guru kita, orang tua kita, apalagi bunda kita, terlebih mereka yang telah wafat, telah tiada. Itu kita renungi. Itu yang nanti akan menambah kekhusyuan kita dalam melantunkan
doa ini. Ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita ulangin terus ya, semalaman itu. Kita selingi dengan tilawah Quran, doa-doa yang lain. Maka adab-adab dalam doa itu harus kita munculkan juga ya. Jangan langsung serta-merta kita langsung bujuk-bujuk langsung berdoa ini. Kan dalam berdoa itu ya juga ada adabnya. Sebagaimana kita masuk masjid itu ada adab-adabnya. Ya, di antara adab-adab dalam berdoa itu kita memuji Allah Ta'ala dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan banyak variasinya. Sudah hafal semua insyaallah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu masuk pada doa yang kita inginkan. Istighfar dulu untuk diri kita, orang tua kita, ya guru-guru kita, santri-santri kita. Terus baru dilanjutkan dengan doa-doa yang lain, diantaranya doa berikut ini. Yang ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya berikutnya adalah tentang rukun dalam i'tikaf. Jadi agar i'tikaf kita ini sah ya, diterima oleh Allah Ta'ala walaupun ini ibadah sunnah, maka harus juga memenuhi rukun-rukunnya ya. Kapan salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak sah i'tikafnya. Yang pertama, salah satunya adalah an-niyah ya, yaitu niat. Li'anna al-i'tikaf ibadatun fatushtaratu fihi an-niyatu kasairil ibadat. Jadi i'tikaf ini adalah ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana ibadah tersebut tidak sah kecuali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka kita niatkan ya, ketika kita hadir di sini kita niatkan untuk i'tikaf ya lillahi ta'ala. Semuanya sudah niat i'tikaf? Sudah insyaallah ya. Dan niat itu sangat mudah sekali menghadirkannya. Enggak usah ribet-ribet. Kita dari rumah itu kerentek untuk i'tikaf itu sudah sah ya. Atau kita lafalkan pun untuk membantu hati kita supaya niat kita itu mantap, itu juga bisa. Kadang kita lihat di beberapa masjid ada tulisan kan di pintu utamanya, apa tulisannya? Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itu untuk memudahkan, bahkan untuk mengingatkan bahwasanya ibadah i'tikaf itu penting. Kapanpun, dimanapun, ya, waktunya sebentar pun itu dinilai i'tikaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilainya tinggi, besar di sisi Allah. Maka niat itu menjadi syarat i'tikaf atau rukun i'tikaf yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah atau rukunnya al-lubsu ya, seperti halnya tadi makna i'tikaf secara bahasa al-lubsu. Jadi i'tikaf itu salah satu rukunnya harus diam ya, al-lubsu menetap di suatu tempat. Biqadri ma yusamma 'uqufan wa iqamatan wa aqalluhu sa'ah wa hiya az-zaman min al-waqti 'inda jumhuril ulama. Nah, ini terkait menetapnya kita berapa lama. Ini banyak perbedaan di antara ulama. Ada yang membatasi ya, menetapnya itu cukup satu waktu ya. Satu waktu ini berapa? Ya sebentar. Berapa lama? Kalau di sini disebutkan sa'atan. Sa'atan kurang lebih 1 jam. Bahkan ada yang menguranginya para ulama, bisa lebih sebentar daripada itu. Yang penting ya kita berdiam di masjid, kita niatkan i'tikaf, itu sudah bernilai i'tikaf ya. Baik, kemudian rukun yang ketiga, yang tadi niat, kemudian harus menetap ya, berdiam diri. Kemudian an yakuna fil masjid, yaitu harus dilakukan di dalam masjid. Adapun rinciannya tadi ya, kalau para ulama sepakat di setiap masjid, di setiap musola, asalkan di sana didirikan sholat 5 waktu, maka sah i'tikafnya ya.
Maka ada yang merinci lagi ya, agar i'tikafnya lebih afdol dan tidak keluar area masjid, maka disyaratkan adalah di tempat yang didirikan sholat Jumat secara berjamaah. Baik. Rukun yang keempat atau syarat yang keempat adalah terdapat dalam diri orang yang beriktikaf itu sendiri. Ya. Jadi syaratnya seorang yang beriktikaf tadi itu haruslah seorang yang muslim, ya, beragama Islam, berakal, kemudian tidak membawa hadas besar, ya. Harus suci dari hadas besar. Contohnya apa? Sedang junub itu nggak boleh i'tikaf. Sedang haid, nifas, ya, itu tidak boleh melakukan i'tikaf. Maka syarat yang keempat ini haruslah kita penuhi, dan ini insya Allah sudah kita penuhi semua, ya. Karena otomatis yang di sini muslim semua. Jadi nggak sah i'tikafnya orang yang bukan muslim. Orang kafir nggak bisa i'tikaf. Kemudian berakal, ya, ini syarat sahnya juga. Jadi yang di sini ini sudah berakal semua, walaupun masih kecil sudah berakal. Dia itu mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang tidak sah itu yang di bawah mumayyiz ini, ya, yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, masih kecil kan, lari-lari ya. Justru malah yang seperti ini kalau bisa jangan i'tikaf. Justru nanti malah bisa mengganggu kekhusyuan yang lain. Baik, itu di antara rukun i'tikaf ada 4. Kemudian ini ada sedikit, ya, batasan-batasan dari i'tikaf. Wala yakhrujul mu'takifu min i'tikafi al-manzur illa li hajatil insan. Jadi seorang yang beriktikaf itu tidak boleh, ya, keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Min baulin au ghaitin au aklin la yajidu man yahduruhu lahu wa nahwa dzalika. Jadi kebutuhan manusia itu diantaranya adalah apa? Buang hajat, ya, pipis, buang air besar. Kemudian kebutuhan yang lainnya makan, ya. Yang sebetulnya makan ini kalau dulu kan sulit, ya, dilakukan di masjid. Tapi sekarang alhamdulillah dimudahkan. Ada panitia yang membentuknya. Kalau dulu kan orang i'tikaf itu makan cari sendiri karena nggak ada yang menyediakan. Harus keluar masjid terus dia beli, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya au uzri min haidin au nifasin. Fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Nah, jadi seorang wanita jika dia mendapati dirinya berhalangan, ya, bisa haid, nifas atau junub, maka ini otomatis membatalkan i'tikafnya, dan dia seorang wanita tadi ini harus keluar dari masjid tadi. Kalau dia haid di tengah-tengah i'tikaf harus keluar, ya, junub atau nifas. Au uzrin min maradin la yumkinul maqamu ma'ahu, atau uzur seperti sakit, yang mana sakit ini tidak memungkinkan dia berdiam diri di masjid. Ya, artinya sakitnya parah atau bisa mengganggu, ya, jamaah yang lainnya. Misalkan batuk, ya, batuknya ngekel misalkan. Nah, ini sebaiknya ya tidak i'tikaf karena ganggu yang lain dan bisa menulari yang lain. Atau sakit yang lain apa? Sakit mata misalkan. Bisa nular toh? Nah, sebaiknya tidak i'tikaf. Atau sakit-sakit berat yang lainnya yang menyebabkan dia tidak bisa berdiam diri di masjid tadi. Kan yahtaja ilal mabit bil mustashfa au ila man yar'ahu au yakunu ma'ahu ishal yakhsha talwithal masjid. Atau sakit yang menyebabkan masjid bisa terkotori. Misalkan apa? Sakit perut misalkan, mules atau mencret. Ini bahaya ini, kalau dibiarkan bisa kemana-mana nanti. Maka kalau timbul penyakit ini sebaiknya tidak i'tikaf dulu. Karena khawatirnya nanti malah
mengotori masjid. Ya. Mungkin hari ini alhamdulillah ya ada alat yang bisa mencegah itu barangkali, tapi tidak baik juga. Masuk kita ya pakai pampers. Bisa saja sebetulnya ya untuk mengatasi agar tidak menetes ke celana kita bahkan ke lantai masjid misalkan, bisa sebetulnya. Tapi ya repot nanti kan, riwariwi ke kamar mandi dan seterusnya. Maka ini diantara sedikit yang menyebabkan ya i'tikafnya itu batal dan mengharuskan dia harus keluar dari masjid. Kemudian wa yabtulul i'tikaf bil wad'i wa bil inzali min mubasyaratin aw istimna. Nah, ini diantara yang membatalkan i'tikaf yang berikutnya. Ini enggak cuma dihadapi oleh wanita, tapi juga pria atau laki-laki. Yaitu i'tikaf itu batal dengan kita berhubungan dengan istri kita, ya, otomatis batal. Bahkan kita nggak boleh bersentuhan dengan pasangan kita saat i'tikaf di masjid. Ya. Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tapi bukan berarti kita dilarang membawa istri kita i'tikaf di masjid. Boleh, nyatanya alhamdulillah beberapa membawa pasangannya. Tapi dengan tadi harus menjaga, tidak boleh menyentuhnya. Ya, apalagi mengumpulinya. Nauzubillah min dzalik, itu bisa membatalkan i'tikaf kita. Wabil inzal, ya, atau i'tikaf kita itu batal dengan kita mengeluarkan sesuatu dari kemaluan kita, yaitu air mani. Itu batal i'tikaf kita. Bimubasyaratin aw istimna, ya, dengan cara menyentuh istri kita, berhubungan, atau dengan cara yang lainnya, istimna tadi. Maka kalau keluarnya ini dengan tidak sengaja, misalkan kita tidur, ya, terus keluar, nah ini nggak membatalkan. Ini maksudnya keluarnya dengan cara disengaja. Ini yang membatalkan. Sudah tahu semua kita. Nah, anak-anak mungkin belum tahu ya. Nanti insya Allah akan tahu. Baik, ini sekian yang bisa membatalkan i'tikaf kita. Kemudian para hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini terakhir, bahwasanya di momen i'tikaf ini, ya, tentunya kita akan melakukan berbagai macam amalan, ya, di masjid yang mulia ini. Maka amalan-amalan di selama i'tikaf ini bisa kita klasifikasikan menjadi sekitar 5 jenis amalan. Ya. Yang pertama yaitu amalan yang dilakukan di siang hari. Yang kita lakukan saat ini apa? Yaitu shaum atau siang. Yaitu puasa dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu kita lakukan, alhamdulillah. Kemudian amalan yang kedua, amalan yang dilakukan di malam hari, yang biasa dikenal dengan qiyamul lail, ya, atau menghidupkan malam hari dengan ibadah-ibadah. Nah, 3 yang berikutnya, amalan harta, ya, tilawah Quran dan doa. Ya, ini adalah amalan-amalan yang menyertai baik di siang maupun di malam hari. Maka amalan harta ini juga penting kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir ini. Kemudian tilawah Al-Quran, alhamdulillah kita sudah membacanya sejak dari awal Ramadan, ya, bahkan sudah ada yang khatam satu kali putaran, mungkin 30 juz, bahkan 2 kali, bahkan nanti disempurnakan yang kesekian kalinya di malam-malam i'tikaf nanti. Yang terakhir adalah amalan doa, ya, yang sangat penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ya, sholat yang kita lakukan itu sejatinya adalah doa. Maka diantara makna sholat adalah doa. Makanya setiap, bahkan sebagian besar yang kita baca dalam sholat kita itu adalah doa-doa, ya, yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mengapa di dalam sholat itu nanti kita selipkan, ya, doa-doa yang lainnya. Doa tentang apa? Tentang hajat kita kepada Allah Ta'ala, ya, supaya dimudahkan urusan kita baik di dunia atau akhirat. Bahkan kita sebut tarinci
apa yang kita maui itu bisa kita lakukan dalam sholat kita. Tapi syaratnya ketika kita berdoa dalam sholat itu yang kita lafalkan haruslah berbahasa Arab. Nah ini yang gak sulit ini. Seperti yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak doanya. Ya, doa untuk pribadi, untuk saudara kita, ya, atau untuk hal-hal yang lainnya. Syaratnya tadi harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak ya kita kerentek, kita batin dalam hati kita saat sujud misalkan kita minta itu kepada Allah Ta'ala. Tapi syaratnya jangan dilafalkan ya, nanti malah dilafalkan. Kalau dilafalkan itu bahkan bisa membatalkan sholat kita nantinya. Maka semoga kita di 10 malam i'tikaf ini ya kita bisa mengamalkan sekian amalan tersebut ya. Amalan puasa, qiyamul lail ya, dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian kita beramal harta, ya, berwakaf, sedekah, infak, tilawah Al-Quran dan doa. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan ya sedikit tentang fikih i'tikaf. Ini tujuannya adalah agar i'tikaf kita bisa lebih sempurna ya, dan bisa lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.